Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi karya penebusan dan penyelamatan-Mu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami agar kami dapat menerima pengajaran Putra-Mu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepada-Mu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan pertama dan Injil hari ini menggarisbawahi kekuatan doa orang beriman. Manusia pendoa, manusianya Allah. Bacaan pertama menggambarkan kekuatan doa dan berkat Musa mendukung perjuangan pasukan Israel yang sedang berperang melawan bangsa Amalek. Musa melakukan itu karena perintah Allah. Allah bekerja dalam perjuangan orang benar untuk mempertahankan hak-haknya, walaupun kehadiran Tuhan tidak kelihatan. Tetapi buah, pengaruh atau efeknya jelas kelihatan seperti dikisahkan di situ. Dan terjadilah hal berikut ini, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Dalam kitab Keluaran 17 ayat 11. Bacaan Injil juga menegaskan kepada kita bahwa Allah zaman sekarang pun tetap bekerja dan tidak akan mengulur waktu untuk menolong umatnya yang sungguh-sungguh benar-benar dengan penuh iman membutuhkan campur tangan penyelenggaraan ilahi Tuhan. Pertanyaan Yesus adalah, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Iman menjadi kunci untuk membuka hati Allah, pertolongan yang kita perlukan. Iman tidak begitu saja sama dengan agama atau praktek keseharian dalam beragama, ke gereja, sambut komuni, ikut doa, kelompok-kelompok, kategori teritorial, hadir di mana-mana. Tidak hanya sebatas itu.
Banyak orang beragama seringkali sebenarnya membiarkan pintu hatinya tetap tertutup saat berdoa, saat pergi ke gereja misa, bahkan saat ketika menerima tubuh dan darah Tuhan, komuni. Mengapa? Karena banyak orang melakukan kewajiban agama itu, tetapi hati, jiwa, pikirannya sibuk dengan urusan pribadinya dan bahkan sibuk dengan bukan sibuk membangun atau menjalin, menghangatkan relasinya dan komunikasinya dengan Allah. Atau setidaknya Tuhan Yesus yang diundang dan disambutnya dalam sakramen Ekaristi. Sederhananya, Yesus yang ia terima tidak mengubah, mempengaruhi apapun dalam dirinya. Sekali lagi, iman adalah kunci untuk menjalin kedekatan hati dengan Allah. Iman tidak bisa diandaikan, tetapi harus terus-menerus diusahakan, dikejar, diperjuangkan. Seperti Musa yang walaupun penat tangan dan kakinya saat memberkati bangsanya, tetapi hatinya tetap tegar dan segar dan terjaga dalam iman akan kuasa Allah. Semangat dan pikirannya tetap fokus untuk memperjuangkan bangsanya. Harun dan Hur yang menyadari hal itu tergerak hatinya untuk menopang Musa, sehingga pekerjaan Musa untuk memberkati bangsanya menjadi tetap kuat karena didukung. Gambaran ini juga bisa meneguhkan kesadaran kita bahwa perjuangan iman kita akan semakin kuat dan sempurna tak kala setiap orang saling mendukung satu dengan yang lain agar berkat Allah tetap harus mengalir menyempurnakan perjuangan-perjuangan kita. Marilah kita selalu saling mendukung dan mendoakan, karena hanya dengan begitulah kita mewujudkan diri sebagai orang beriman sejati yang berkenan kepada Allah, dan dengan demikian iman kita berbuah nyata dalam hidup. Selamat berhari Minggu dan menjadi perpanjangan tangan dan berkat Allah untuk sesama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada, untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga kami, sehingga kami pun mampu menemukan kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, agar kami mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa dan seluruh harapan kami haturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.